tadi sudah membuat praktek coaching antara Pak Eka sebagai coach dan Bu Tona sebagai coach. Ya. Proses yang sudah dilakukan itu sudah sesuai tahapan kita, di mana Bu Tona menggali tujuan dari praktek ini, praktek coaching ini. Kemudian setelah itu Bu Tona mengidentifikasi dari permasalahan dari KPK kemudian menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan, kemudian juga rencananya itu bisa ditumbuhkan, bisa dikeluarkan oleh Bu Tona, rencana yang akan dilakukan sampai akhirnya dari tanggung jawab yang akan dilakukan yang sudah disepakati akan dilaksanakan. Permasalahannya adalah tadi KPK terlalu banyak beban kerja, kemudian sudah menyampaikan ke teman guru tapi ditolak, kemudian menyampaikan ke kepala sekolah masih belum juga. Nah, besok akan disampaikan ke pengawas. Begitu Bang Eka? Iya. Itu sudah nampak sekali pola-pola dari tahapan kita yang sudah dipraktekkan. Tetap semangat untuk melakukan praktek ini dan melakukan solusi yang sudah disepakati. Sukses selalu untuk kalian berdua. Terima kasih Mas. Iya, aku juga pusing. Iya, dan masalah Gimana sempat sih. ada yang belum terbaca? Iya, ada juga. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, kebetulan ada Pak Eka ini. Halo Bu. Ya, halo juga. Maaf ya, kedatangannya ya. Iya, Ini lagi pada ngapain? ini kebetulan banget ini Pak Eka datang. Ini saya lagi banyak masalah. Wah, Bikin ini pusing ini saya. masalah ya. Iya, Sampai pusing ya Pak? pusing ini. Ya, boleh. Gini aja Pak, kebetulan kita ketemu ya. Boleh cerita kenapa ada yang diceritain? Boleh saya barangkali saya bisa bantu Pak Sigit. Silakan cerita. Jadi seperti ini. Saya ngajar kelas 4. Ya. Dan murid saya ternyata setelah lebih dari setengah tahun ini, sudah semesteran ini, ternyata ada 3 yang belum bisa membaca lancar. Nah itu kan saya bingung juga nih kalau menemukan ini kelas 4 belum bisa baca lancar. Kelas 4 ya. Iya, Terus ada lagi? ini saya bingung ini solusinya bagaimana Oh. ini. Ya, berarti saya bisa menangkap cerita atau masalah dari Pak Sigit. Jadi cerita kita hari ini mengenai siswa Pak Sigit yang belum bisa baca ya. Tadi Iya. ada 3 anak ya. Ada 3 Ada 3 anak. Oke. Nah, kira-kira menurut Pak Sigit selama bertahun-tahun mengajar pasti juga banyak hal yang ditemukan selain itu ya, tadi kesulitan membaca, kesulitan berhitung. Dalam hal ini, nah menurut Pak Sigit kira-kira masalahnya apa, kendalanya apa, atau hambatannya apa, kok anak itu sulit atau terlambat untuk membaca, itu kendala? Kalau tadi saya juga sudah mulai melakukan pendekatan. Anaknya itu sebenarnya ya kalau dalam hal bergaul bagus, kemudian kalau bicaranya juga bagus dengan saya, dengan guru. Kelihatannya apa sih ya yang kurang. Saya juga sudah pembelajarannya menggunakan media yang digunakan ya Interaktif sudah ya. yang memacu anak untuk bicara. Kemudian pembiasaan literasinya saya juga ada. Bagus itu. Tapi kok masih ada ini. Terus terang ini saya ngajarnya kan 24 anak ya, satu kelasnya itu. Ternyata masih ada 3. Ini baru kali ini saya ini ngajar kelas 4 kok ada 3 yang nggak bisa baca lancar, kan jadi masalah. Kalau nggak bisa baca gimana mau memahami gitu loh. Betul. Itu jadi masalah besar nanti. Tampilan pokok ya. Nah, tadi kalau saya mendengar cerita Pak Sigit itu luar biasa ya, karena memang kita butuh pemikiran yang ekstra ya. Iya. Tadi saya tanyakan ke Pak Sigit itu,
saya belum menangkap kira-kira permasalahannya apa loh menurut Pak Sigit itu apa itu. Mungkin tadi kan mungkin dari orang tua atau memang latar belakang orang tua atau mungkin latar belakang siswa itu gitu ya. Menurut saya Pak Sigit apa poinnya saja kira-kira ini lambat banget ya, padahal Pak Sigit sudah bagus tadi loh dari media interaktif semua usaha sudah dilakukan itu. Kira-kira apa ya, satu aja poin mungkin. Kayaknya ini ada satu yang saya belum lakukan. Ya mungkin apa itu Pak? Kalau selama di sekolah saya sudah menggunakan pembelajarannya, sudah saya gunakan yang interaktif, media saya gunakan, bahkan pembiasaan literasi saya lakukan. Ya ini kan bagus. Iya. Paling ini pembiasaan di rumah kayaknya yang masih terlewat itu. Iya. Iya. Pembiasaan di Soalnya saya juga nggak tahu kalau di rumah anak itu bagaimana itu. Iya betul. Saya setuju dengan Pak Sigit betul. Jadi selain di sekolah, anak-anak di rumah sudah harus ada kebiasaan ya. Nah, berarti di situ Pak Sigit perlu bekerjasama dengan Dengan paling murid ya. Betul. Berarti ini kita menemukan solusi ya. Ada orang lain yang memang bisa diajak bekerjasama, yaitu orang tua ya Pak ya. Iya. Nah, dari hal itu nanti kira-kira menurut Pak Sigit hasilnya jika Pak Sigit melakukan kolaborasi dengan orang tua, hasilnya bagaimana? Ini kira-kira saja bayangan Pak Sigit, kira-kira berhasil atau tidak atau bagaimana? Setidaknya ini selama di sekolahan kan sudah saya arahkan pembelajaran coding. Nah, kalau di rumah seandainya saya bisa kerjasama dengan wali murid, itu paling enggak nembus anak itu memiliki jam belajar dan wali murid bisa memantau keadaan dan bisa membimbing, menemani anak belajar. Kalau berdasarkan pengalaman sampai kerjasamanya seperti itu, kayaknya bisa mendongkrak keterampilan membacanya itu. Iya, kayaknya bisa jadi lebih Lagi lancar lagi. lebih lancar ya. Ya, orang tua juga mengetahui kondisi anak. Itu kayaknya apa ya Pak Eka? Ya, betul. Saya setuju dengan pemikiran Pak Sigit, itu sudah luar biasa ya. Mungkin bisa bekerjasama dengan orang tua itu ya. Iya. Karena memang fokus kita itu ke murid gitu ya. Apalagi ada yang bisa membaca itu memang jadi pemikiran kita tersendiri ya. Nah, selain barangkali Pak Sigit itu dengan orang tua, mungkin di sekolah ada yang bisa diminta bantuan untuk menangani hal ini. Paling ini saya akan bekerja sama berkolaborasi dengan guru kelas di bawahnya itu Ya betul. untuk ya ini penerapan pembiasaan literasi itu. Ya betul. Bagus itu Pak. Iya. Berarti nanti kolaborasi dengan rekan-rekan juga ya. Iya. Budaya literasi. Jadi tidak hanya di kelasnya Pak Sigit juga ya, di kelas lain juga Oh, iya. sudah lakukan. Luar biasa ini rencananya Pak Sigit. Terus kira-kira Pak Sigit ini akan melakukan hal ini mulai kapan Pak? Kalau kondisinya seperti ini, saya jelas kan ada dua hal yang tadi bisa ditemukan. Saya kerjasama dengan wali murid, otomatis saya akan melakukan untuk menyampaikan, untuk menentukan, untuk menyampaikan kondisi anak, kita kerjasama. Yang kedua, saya juga akan menyampaikan kita kerjasama dengan guru kelas bawah untuk terus meningkatkan pembiasaan literasi secepatnya ini, soalnya ada masalah ya, ini. betul secepatnya. Betul. Saya setuju dengan Pak Sigit. Jadi saya mau bertanya, tadi kondisi anak itu yang kurang membaca, kalau di level ya, kita buat level itu, anak itu berada di level berapa ini Pak? Jadi sudah saya katakan ini level berbahaya karena suatu kelas sudah kelas 4,
anak keterampilan membaca itu baru level 4. Level 4 ya. Iya. Dari skala 1 sampai 10 dia baru mencapai Iya. 4 itu. Ya skala 1 sampai 10 baru di skala 4 ya. Iya. Berarti Makanya aduh, ya luar biasa, masih jauh ya. masih jauh. Harapannya sampai 10 ya Pak ya. Paling enggak anak itu ya bisa membaca lancar lah gitu ya. Sampai level 8 atau 9 ya. gitu. Iya, bagus. Oke, pasti kita sudah sebetulnya sudah merencanakan, sudah apa namanya, sudah siap actionnya, sudah bagus sih, luar biasa ya. Tinggal praktikannya ya Pak ya, tinggal melaksanakannya itu ya. Iya. Segera ya berarti ini apa ya? Ya pasti akan saya lakukan segera ini. Soalnya ini sudah levelnya 4, kondisi kelas 4 kan. Iya, betul. Kita targetkan nanti bisa melompat sampai 2 kali lipat di level 8. Ya, ya oke. Saya bisa menangkap dari cerita Pak Sigit dari awal sampai ini ya, saya kira ini saya anggap akhir ya akhir dari cerita hari ini kita. Barangkali nanti kita bisa lanjut di lain waktu ya. Nah, apa yang Pak Sigit rasakan setelah cerita dengan kita ini, kita berbagi ya, kita sharing gitu kan. Saya juga tambah pengalaman juga loh dari cerita Pak Sigit, kita berbagi sharing. Barangkali besok juga kita dengan apa yang kita rasakan kayak ini. Jadi awalnya kan saya tadi sama Bu Bani kan menyampaikan, aduh saya kok ngajarnya kayak gagal itu ya. Oh iya. Ada 3 anak yang tidak bisa baca sama sekali malah. Oh, iya. Lah ini tadi ngobrol-ngobrol, ternyata solusinya tinggal menambahkan apa yang saya sudah lakukan itu ya. Betul. 2 hal, saya harus kolaborasi dengan orang tua, kemudian saya akan juga lakukan segera mungkin. Saya juga bisa kolaborasi Orang tua ya. dengan Guru rekan ya. guru kelas bawah untuk pembiasaan literasi ditingkatkan. Ternyata masalah saya sudah ketemu solusinya Pak Eka. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa membantu ya. Iya. Membantu Pak Sigit. Mudah-mudahan juga anak-anak didiknya yang tadi itu ya sedikit bertahap bisa membaca lancar gitu ya Pak Sigit. Iya. Oke. Soalnya membaca itu penting Pak Eka. Ini mohon maaf Pak Sigit, kayaknya cerita kita hari ini bisa dilanjutkan waktu ya. Oh Ini saya iya. mohon pamit dulu lah ya. Oke. Silakan dilanjut, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses Terima selalu kasih, ya Pak Pak Sigit. Eka. Oke Iya. ya Bu Bani ya. Iya, makasih Oke. ya. Assalamualaikum. Salam. Bagaimana Bu Bani tadi? Hai, jadi kasih masalah malah nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ya baik sih, Iya. alhamdulillah. Sehat? Sehat. Iya, semangat selalu ya. Cuma ya rada bingung ini Pak. Udah bingung emang ada apa? Iya, Coba barangkali ceritakan. bisa membantu ya. Saya cerita ya sama Pak Sigit Iya, ya. boleh. Ya. Jadi gini Pak Sigit, saya tuh punya murid ya. Saya kan ngajar kelas 1. Jadi satu murid saya itu yang bikin saya bingung. Saya bingung harus gimana untuk mengatasi dia gitu. Jadi dia itu kayak nggak punya semangat belajar gitu loh Mas. Bahkan mungkin nggak punya semangat hidup gitu. Buat main sama teman-temannya juga kayak ogah-ogahan. Terus buat apa namanya belajar apalagi. Kalau saya misalnya meminta dia menulis gitu ya, teman-teman udah selesai semuanya, dia baru nulis 1 baris itu kan belum selesai. Dan Gimana kalau sekarang kita ngobrol untuk menemukan solusi dari permasalahan anak didiknya Bu Fani yang tidak memiliki semangat hidup dalam belajar. iya cocok. Semangat gitu ya? Iya sepakat. Ya oke. Coba dari permasalahan tadi, Bu Fani itu melihat anak itu apa sih kelebihan atau kekurangan dari si anak itu tersebut? Kelebihannya dia itu nggak marah gitu ya, walaupun teman-temannya ngecek dia, sayanya juga kadang mungkin kan kelepasan gitu ya, gregetan, kok kamu nggak selesai sih gitu, mungkin ada sayap apa namanya agak tinggi gitu, dia juga nggak marah. Itu kelebihannya dia menurut saya. Kalau kekurangannya ya itu tadi rendah banget gitu semangat belajarnya. Ya, kalau dikasih tugas nggak mengerjakan,
Terus anak itu dengan teman-teman bagaimana berkomunikasinya, bergaulnya itu? juga begitu gitu. Jadi teman-teman istirahat dia ya santai aja gitu. Terus Bu Fani sudah lihat latar belakang dari anak itu nggak? Iya Dari sih, orang tuanya iya. bagaimana? Saya udah coba untuk apa ya, menyelami gimana keadaan latar belakang orang tua. Nama orang tuanya sibuk sih Pak, Oh sibuk, iya. sibuk dagang, ya. Bapak ibunya dagang semua, Oke. jadi dia agak terabaikan gitu. Mhm. Itu sih keadaannya. Terus saat pembelajaran itu Bu Fani sudah melakukan apa coba? Apakah ada variasi? Yang udah saya lakukan ya buat biar dia apa namanya seperti teman yang lain gitu ya. Iya, saya kan dia pengen dia seperti teman yang lain, layaknya seperti anak normal lah. Ya maaf, bukan saya menjudge dia itu nggak normal, tapi dia beda dengan yang lain gitu ya. Saya udah berusaha kalau misalnya apa namanya pembelajaran saya udah berdiferensiasi gitu ya. Kalau misalnya teman lain nggak saya pantau yang sudah pinter-pinter, maksudnya yang sudah bagus dalam apa namanya akademiknya gitu, nggak saya pantau. Kalau dia saya beri bimbingan khusus gitu, saya tungguin, saya ajarin gitu. Tapi ya itu kalau saya tungguin aja dia mau nulis, itu kan ya lambat juga gitu loh Pak. Padahal kan muridnya saya banyak gitu, saya ada 45 anak satu kelasnya, kelas 1. Kalau misalnya saya berfokus ke dia aja kan anak yang lain juga apa terabaikan gitu loh, dan suasananya jadi kayak pasar gitu. Dari yang sudah Bu Fani lakukan, seandainya itu tindakan-tindakan itu adalah bagian dari skala nilai yang sudah dilakukan oleh Bu Fani, itu Bu Fani sudah bertindak dan mencapai pada skala 1 sampai 10 itu sudah sampai berapa ya? Iya ya, kalau di skala saya udah sampai berapa ya? Saya sih udah mencoba berkomunikasi sama orang tua udah, berarti ya mungkin 6 lah Pak. 6. Iya. 6 atau 7 gitu lah. Coba untuk melengkapi atau menambah skala yang sudah itu, mungkin enggak ada yang terlewatkan entah dari media atau pemilihan yang digital itu sudah dilakukan apa belum, coba diingat-ingat? Dulu pernah sih Pak, tapi hasilnya itu saya yang kerepotan gitu. Jadi saya nggak lagi pakai media gitu. Padahal mungkin iya ya Pak ya. Iya. Mungkin Yang media yang digunakan apa coba? ya saya hanya gambar gitu di papan tulis gitu. Oke, berarti belum mengintegrasikan ke digital begitu ya? Iya. Ada Udah nggak? pernah, tapi apa namanya Apa? gagal di situ Iya. saya karena 45 anak semuanya pengen action gitu. Oh Jadi- iya. Terus? Jadi saya dan setelah itu juga Apa? saya kan ribet gitu loh. Ribet, ya? Ribet mempersiapkannya. Mempersiapkannya, Gitu. Iya. oke. Padahal Mungkin nggak? itu bagus ya Pak ya. Itu yang akan saya sampaikan. Mungkin nggak itu dilakukan lagi? Ya mungkin banget sih, Nah. cuma aduh gimana ya. Keribetan itu ada nggak rekan yang bisa membantu? Kalau rekan kayaknya nggak ada sih Pak, soalnya kan mereka udah punya tanggung jawab sendiri ya. Oke. Saya nggak enak. Siapa lagi? Atau mungkin kalau ada guru yang lagi kelasnya kosong kali ya Pak ya. Iya, Nah. mungkin. Oke, besok berarti saya minta pakai media yang apa digital gitu, yang Ya. berupa video-video gitu ya buat Iya. tarik perhatian anak itu ya. Betul, iya. Terus mungkin nanti dalam mempersiapkannya biar saya nggak kerepotan, saya minta bantuan teman gitu ya. Betul. Oke. Rencananya kapan mau dilaksanakan? Aduh, gitu ya, Pak, ya? Iya, kita tentukan langsung. Berarti besok ya Pak, kalau masuk ya hari Senin kayaknya. Hari Senin, iya. Oke, berarti hari Senin akan dilaksanakan ya? Iya, insya Allah Iya. akan saya laksanakan. Ayo. Nanti saya cari deh video-video interaktif gitu yang mungkin apa namanya menarik buat dia, bisa Oke. membangkitkan semangat belajar dia gitu. Kita urutkan tadi masalahnya adalah anak tidak bergairah belajar. Ya, Kemudian tadi mau mencoba solusinya apa? solusinya itu pakai apa namanya Media medianya pembelajaran. digital ya. Iya, kemudian
Mbak Fani punya kendala kerepotannya akan minta bantuan terhadap teman yang ya. lagi jam kosong, Itu bisa dilakukan ya. semoga bisa. Rencananya mau dilakukan pada Senin, hari mulai Senin. dari Senin besok. Hari Senin. Oke. Itulah sebenarnya solusinya, Bu Fani. Iya ya Pak ya. Aduh saya nggak kepikiran. Iya. Ya kepikiran tapi karena ribet gitu dan saya tuh kewu minta bantuan sama temen gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya Pak Ya ya. nggak apa-apa. Nanti Iya. kan saat teman yang lain butuh bantuan gantian bantu. Oh iya betul Pak. Ya makasih banget ya Pak Sigit ya. Oke. Saya jadi ada sedikit gambaran nih, ada sedikit pencerahan. Mudah-mudahan ini bisa mengatasi masalah saya ini. Oke, semoga menjadi solusi dan masalahnya bisa terpecahkan. Tetap semangat Bu Fani. Iya. Ya, Iya. selalu semangat Iya. dan maju terus. Terima kasih ya Pak Sigit ya. Sama-sama. Saya mohon diri ya. Ya monggo Pak, monggo. Oke. Selamat siang Bapak Ibu. Di sini saya menjadi pengamat untuk praktek coachingnya Pak Sigit dengan Bu Alfani sebagai coaching. Saya melihat di sini Pak Sigit itu sudah menerapkan alur cerita ya Pak ya. Sudah sesuai alurnya, semuanya runtut, detail. Juga Pak Sigit juga berhasil untuk mengidentifikasi masalahnya dari Bu Fani. Bu Fani juga sudah bisa cerita dan menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi menurut saya praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Sigit itu sudah sukses ya Pak, sudah bisa melampaui semua target, melampaui semua dari alur-alur Tirta ini. Ya demikian, sukses terus untuk Bapak Sigit dan Bu Fani. Ya. Semoga semua masalah kita itu bisa teratasi dengan cara coach atau praktik seperti ini. Ya, Amin. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fani, ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Kami guru penggerak angkatan 7 telah melakukan praktek coaching modul 2.3 dengan saya Sigit Iskandar, guru SD Ciklapan 01, dan sebelah saya Alfani Rukaida dari SD Negeri Sidoarjo 4. kemudian Eka Agus Purnomo dari SD Negeri Karangdanau 3, Kecamatan Sidoarjo. kemudian Tona Mawati dari SD Negeri Benaran 1, Kecamatan Sidoarjo. guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan.